Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah masih diberi kesempatan yang kedua kalinya pada sore hari ini untuk melanjutkan diskusi tentang moderasi yang sekarang penting kiranya untuk berkelanjutan, yaitu tentang konsep menjaga umat dan menjaga jagat. Jadi merawat umat dan merawat jagat. Hal ini penting kiranya karena beliau sebelumnya sudah ngobrolin tentang problematikanya, interpretasinya. Kira-kira sekarang ini adalah konsep dan implementasi real dari masyarakat untuk benar-benar mampu merespon ketika ada apapun di sosial masyarakat. Dan itu nanti menjadi pandangan pada masyarakat, dijadikan metodologi bersosial. Kira-kira begitu Abah ya. Monggo untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Abah Fathullah untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan tumaninah. Terkait dengan moderasi problematika umat di Indonesia, bagaimana solusi menghadapi berbagai macam problematika yang ada. Tentunya ini tidak bisa kita satu patok, tidak bisa dari sudut satu sisi. Mungkin problemnya dulu yang kita urai. Misalnya problem tentang kepemudaan, tentang gejala-gejala narkoba yang mewabah, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang politik. Ini mana yang harus kita urai, apa solusinya? Di dalam kompetisi seperti sekarang ini, bagi seorang pemuda tentunya ya menurut saya harus mengetahui jati diri bangsa. Untuk merawat umat atau untuk memelihara umat, merawat jagat yang kita gagas, tentunya problem umat yang pokok terhadap bangsa dan negara ini apa? Sebagai pemerintah mestinya harus mampu menjadi pelayan, khadimul ummah, bukan untuk dilayani. Seorang pejabat kadang-kadang kita lucu ya, yang biasa sebelum jadi pejabat tuh bisa buka pintu mobil, setelah jadi pejabat seperti orang setruk, tidak mampu buka pintu mobil. Ini kan kesan dilayani, mestinya harus menjadi pelayan umat. Nah ini gejala-gejala ini yang muncul, bagaimana menyelesaikan. Terus masa bodohnya terhadap kaum milenial, terhadap perkembangan demokrasi, ya bukan masa bodoh, tidak tahu. Karena arah bangsa kita ini ya tergantung perjalanan demokrasi. Dan juga pemahaman agama. Nah, pemahaman agama ini penting. Kita beragama itu kan, agama kita itu Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak usah terlalu ekstrim lah. Ya kayak orang Indonesia inilah. Bagaimana Wali Songo mencari solusi supaya orang Indonesia yang dulu tidak mengenal Islam terus harus melakukan syariat Islam. Ya tidak harus pakaian seperti orang Arab. Ya kebetulan seperti saya ini ya pakai batik, sarung batik, pakai kopiah. Padahal di Arab tidak ada yang pakai sarung batik. Ini menjaga tradisi, ya. Menjaga tradisi sehingga Islam itu jangan dibayangkan seperti yang harus pakai jubah serban besar, nanti sholat di lapangan atau wudhu banyak air dengan tayamum, gitu-gitu kan seakan-akan aja lah. Nah, oleh karena itu solusi di dalam menghadapi perbedaan ini, kalau problem politik ya harus melalui
kerukunan, bahwa politik ini harus, tetapi jangan seakan-akan gampang menyalahkan orang lain. Yang kedua, kalau problem ekonomi, seorang pejabat itu jangan minta dilayani, tapi bagaimana melayani umat tentang ekonomi. Sederhana saja sebenarnya. Nah, bagi seorang ulama, ya tentunya ulama tanda kutip ya, ulama yang menjadi warasatul anbiya, bukan ulama nuwun sewu, ulama yang berstempel ya. Jadi ulama itu kita ini pengikut ulama ya, bukan ulama ya. Jadi pemahaman ilmu agama ya tentunya harus melalui ulama-ulama. Inilah beberapa solusi yang tentunya masih perlu diskusi panjang ya. Perlu diskusi panjang untuk menyelesaikan problematika bangsa di tengah-tengah perbedaan dan pergulatan. Belum lagi gangguan-gangguan sosial media, Mas. Belum lagi gangguan-gangguan sosial media. Lah rupanya ketika saya masih di DPR dulu itu, kita agak khawatir terhadap perkembangan sosial media 10 tahun yang lalu ya. Tetapi pemerintah yang menangani masalah itu di pusat Jakarta sana tidak mampu membendung berbagai macam informasi melalui sosial media. Nah ini harus dengan cara pemahaman, mengetahui dan nilai-nilai agama yang bagaimana yang bisa kita pakai. Saya kira ini singkatnya waktu, terbatasnya waktu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa menit kita ketemu, tentunya kita paham perbedaan, kita paham kebinekaan, kita jaga persatuan, kita jaga saling menghargai, saling mencintai, sehingga kita akan tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali lagi Abah atas waktu dan penjelasannya terhadap kita yang muda-muda ini. Semoga nanti mampu memahami secara utuh perbedaan dan tata cara konsep merawat umat dan merawat zakat. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.